Halo semua, welcome to daily update untuk Bitcoin dan Ethereum. Pada video kali ini kita akan coba untuk cek ya, dari update dari Bitcoin dan Ethereum ada hal yang menarik yang bisa kita perhatikan pada video kali ini. Jadi for the first time untuk Bitcoin itu berhasil breakout lagi dari area supply pentingnya ya. Ada beberapa area supply penting yang sudah berhasil di breakout, di take out ya. Di sini kita akan coba langsung bahas. Saya akan buka dari weekly time frame. Sebelumnya saya sempat mark di area sekitar 53.000, itu ada area supply penting ya di sini ya. Saya coba bisa tarik garis ke kanan. Sekitar 51800 ini merupakan area supply penting ya dari Bitcoin, yang itu merupakan area resisten sebelumnya ya, yang sudah berhasil di take down ke bawah, dan sekarang dia untuk pertama kali meretest kembali semenjak dia di tahun 2021 kemarin seperti itu. Dan saya waktu itu ada ekspektasi juga bahwa Bitcoin ini ada kemungkinan untuk mengalami koreksi dulu ke bawah, karena itu juga didukung oleh Bitcoin yang juga ada area trendline channel yang cukup respect ya dengan Bitcoin ya. Kita lihat dia sudah beberapa kali retest juga di sini 2 kali, dan ini juga retest 2 kali menjadi area supportnya. Jadi waktu itu saya bisa asumsikan bahwa Bitcoin itu ada potensi untuk melakukan penurunan ya, paling tidak di area demand-nya kembali ya, kurang lebih di sini di sekitar 40.000, dan itu merupakan area confluence juga ya. Kalau dia pelan-pelan untuk turun seperti ini dia nanti akan terkena dengan area trendline di bawah ini juga. Jadi cukup masuk akal kalau kita sebenarnya bisa asumsikan Bitcoin turun ke sana. Tapi yang terjadi kita lihat di minggu ini, kita bisa lihat bahwa Bitcoin ini sebenarnya sudah breakout ya dari area trendline ini ya for the first time. Tinggal kita lihat nanti follow up untuk 5 hari ke depan itu apakah dia berhasil close di atas area trendline ini, yang mengkonfirmasi ya Bitcoin itu mengalami percepatan tren, atau dia malah breakout ke bawah seperti itu. Karena kalau kita lihat ya, closing di kemarin itu sudah validasi ya, dia sudah memvalidasi untuk breakout naik ke atas ke harga yang lebih tinggi seperti itu. Kita melihat setelah Bitcoin itu beberapa lama cukup tertahan di area sideways ini, dan untuk pertama kalinya dia breakout ke atas seperti itu. Jadi sebenarnya saya juga memanfaatkan ya dari kenaikan dari Bitcoin ini dengan mengambil long di altcoin yang sudah saya lihat menarik sebelumnya ya, seperti di OP. Saya juga ambil posisi long di sini. Lalu ada di AI USD juga saya ambil posisi long juga karena dia berada di area support. Ini juga saya manfaatkan area-area pentingnya ya. Lalu ada ETH juga saya manfaatkan, dia sudah berhasil retest dari area resisten become supportnya, saya manfaatkan juga. Dan yang terakhir saya juga ada ambil di ICP juga ya. Dia juga ada area base dan dia sudah breakout ke atas, jadi saya buy on breakout untuk ICP. Dan ini bertepatan dengan Bitcoin kemarin malam itu dia meledak naik ke atas ya di saat pembukaan US session seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu, saya sudah memanfaatkan juga, dan Bitcoin juga sudah mulai running well. Saya sudah sempat infokan ya bahwa kalau Anda masih belum punya posisi sama sekali di cryptocurrency, Anda bisa masuk sekitar 20% dari portofolio Anda untuk mengambil di harga waktu itu sekitar 50-52 ribu ya. Dan Ethereum pun juga di area 3 ribuan juga kemarin sudah saya infokan ya. Dan Ethereum ini juga naik juga seperti ekspektasi kita ya, bahwa Ethereum ini ketika dia breakout dari area resistennya ya, yang ada di sekitar 2500 ini kemarin ya, ada potensi dia akan langsung mengejar area supply berikutnya di 3500 seperti itu. Dan ini akan coba saya hapus dulu. Kita akan coba lihat lagi ya dari area daily-nya, mana merupakan area pentingnya ya. Di sini kita akan coba lihat untuk Ethereum ini ada area resisten become support. Dan untuk targetnya sih saya masih lihat dia masih ada potensi untuk naik lagi ke area 3500 seperti yang sudah saya infokan berkali-kali waktu itu. Ketika dia break dari 3000, saya melihat dia bisa langsung kejar ke area 3500 dengan maksimal di area channeling atas sekitar 3600-an gitu, seperti itu kurang lebih untuk Ethereum. Di 4 jam kita lihat juga masih sangat kuat untuk kenaikannya, tidak ada divergence, so masih aman juga untuk Ethereum. Kalau Anda mau entry, Anda sudah entry dan Anda ingin kembali reakumulasi, Anda bisa tunggu mungkin kalau dikasih diskon di sekitar 2600. Itu merupakan area resisten become support sebelumnya. Kita bisa mulai cicil sampai mungkin kalau
bonus ya, kita bisa dikasih di area 2500 sampai area 2100 atau 2200. Itu merupakan area yang paling baik untuk kita akumulasi seperti itu. Itu untuk Ethereum, 2 area sudah saya berikan dan area resisten juga sudah saya infokan. Kalau kita lihat di Bitcoin ya, di 4 jam kita lihat dia tidak ada resisten lagi di atas ya, jadi kita harus berpatokan dari weekly time frame seperti itu. Untuk resisten berikutnya sih saya cuma melihat di all time high ya, di sekitar 60 berapa ini, 64-65 ribu seperti itu merupakan area resisten terakhirnya. Saya cukup optimis ya bahwa Bitcoin ini bisa mencapai all time high sebelum dari halvingnya ya, dan proyeksi saya ketika dia selesai halving itu ada potensi Bitcoin itu akan retracement ke bawah ya, jadi sell on news ya, ketika dia sampai di atas ini sebelum halving dia bisa mencapai area supply atau resisten terakhirnya, dan setelah halving kita akan melihat dia mungkin bisa koreksi dulu ya sebelum dia melanjutkan kenaikannya. Kenapa? Karena kalau kita berkaca pada halving sebelumnya, di sini sebelum dia halving itu ada satu crash lagi ya sekali. Sebelum dia halving ada crash, dan waktu itu bertepatan dengan COVID, jadi semua instrumen itu ikut turun semua, dan kita belum melihat ya adanya Bitcoin ini masih koreksi itu yang cukup major, itu belum ada terlihat ya saya melihat itu. Dan kalau kita lihat di sini cukup wajar ya kalau dia sudah sampai area 65.000 lalu ada flash crash ya atau bantingan yang lumayan dalam ya kita lihat ya, karena di area ini juga merupakan area support yang cukup kuat ya, di sekitaran 37.000 sampai 35.000. Ini bisa menjadi area target yang cukup ideal untuk kita entry sebenarnya di sana nanti. Jadi ini nanti bisa mengkonfirmasi adanya head and shoulder yang cukup besar ya, yang bisa membuat harga itu naik meledak lebih tinggi lagi, seperti itu saya melihatnya. Kurang lebih seperti itu untuk view jangka panjang ya saya lihat ya, karena kalau kita coba tarik aja ya ini dari bawah ke atas, area 50%-nya ada di sekitar 32.000. Jadi ini cukup masuk akal kalau Bitcoin itu nanti ketika dibanting sampai atas kita melihat, jangan panik ya. Kalau dibanting sekitar 35.000 itu merupakan opportunity kita untuk entry kembali. Tapi kalau nggak ada bantingan dia bisa langsung meledak ke atas, ya kita nanti akan follow up gitu. Follow up buy on breakout seperti itu, kurang lebih 70.000 mungkin. Tapi kalau untuk harga sekarang sih cukup tanggung ya, karena nggak ada resisten lagi. Dan area support kalau mau akumulasi sih saya lebih sarankan kita tunggu lagi di area base-nya dia. Kurang lebih di sekitaran area 52 sampai area 50.000 itu merupakan area entry yang cukup baik ya waktu itu. Bahkan untuk sekarang pun saya rasa untuk area entry yang cukup baik itu ada di sekitaran sana ya, karena kita setelah itu tidak melihat lagi ya adanya area akumulasi kecuali di sekitaran sini. Ini merupakan area akumulasi yang cukup besar ya. Di sekitar 47 sampai 39.000 ini merupakan area akumulasi yang cukup besar. Tapi kan cukup jauh ya kalau kita mengharapkan dia bisa turun ke sana. Ya sekitar 23% kurang lebih. Jadi ya Anda bisa mulai cicil ketika dia turun ke area 50.000, itu mulai cicil dan cicil ke bawah semakin besar, semakin bawah. Kurang lebih seperti itu untuk update-nya. Dan kalau kita coba lihat Ethereum Bitcoin ya, untuk grafiknya sih sebenarnya untuk Ethereum ini masih punya potensi yang sangat besar ya, karena dia masih terus konsolidasi dan belum breakout ya, belum outperform dari Bitcoin. Jadi kurang lebih nanti ketika Bitcoin itu sudah mulai slowing down, Ethereum ini bisa digas naik untuk harga yang lebih tinggi lagi ya, seperti itu. All time high di berapa itu ya, 4.800 4.700 itu kayaknya lumayan gampang ya untuk dicapai ya, karena kalau kita lihat secara Ethereum Bitcoin sih untuk sekarang ya dia masih belum kemana-mana juga. Kalau dia nanti naik juga breakout dari area base yang sudah dibentuk ya semenjak 2021 kemarin, dia bisa nanti all time high lagi di sekitaran setelah halving ya. Menurut saya ini bisa possible sekitar naik 159% lagi, dan all time high dari Ethereum itu bisa terjadi di waktu itu nanti. Kita lihat mungkin nanti di akhir tahun atau di awal tahun 2025 seperti itu kurang lebih. Kurang lebih seperti itu untuk update video pada kali ini. Semoga dapat memberikan Anda insight dan petunjuk ya untuk kalian bisa entry di spot market
atau Anda bermain di future market, Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak dari time frame besar yang sudah saya analisa sebelumnya. Thank you semua dan good luck.